Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecenna siba amalak maja. Itimbangi. Ternyata matanai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namomi selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana, tapi mega pia malakna. Lebih masuk ke surga. Sekarang pahala bapak-bapak kita hitung. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu ji pahalamu, mau masuk surga, dena gena. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk sama video. Maka saya mau ajak ki salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bisa. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya Bu. Yuk. Sholatul. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Salatullah ala Yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, ajak tanpa kasih Riki. Ayo, ayo. Kasih keluar suaranya Pak. Yuk. Salat. Salamullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Asal. Nilainya 10,5. Mau ku sayuri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati, Bapak Dr. Haji Amran, yang saya hormati, dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama tak. Nah, dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lain-lain. 1, tahun gajah. As-Sojajina Nabita. Yang kedua, tahun duka cita. Mamiraja'na Nabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Komakelong ibu-ibu Riolo. Ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu. Ibu-ibu, dulu. Tidak ada majelis talimnya, dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Ada tom itu majelis talim, senam-senam, majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian, baju seragamnya bagus,
Tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Kan lama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Imam Mirajae? Maga ne asengi tahu apa bahasa Bugisnya duka cita. Mesti jawana nabita. Kenapa? Karena ada 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Hadijah. Mesti jawana nabita. Sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madecet-deceng, oi ibu, makanya nabita, ya ko angka makundrai mati, nah mesti nyawana lakena, nah ngeret teruk decet-decet na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku? Meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasel mat. Hei. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, launumai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad, alai. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Hei, wakil presiden. Kita kok cule capok. Coba. Itu baru wakil presiden ngundang. Sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati. Alena beliau naundaki. Nakiriga ki sura. Natiwika ki ajudanna. Naundaki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Deh. Masan nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati. Baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi. Beliau tahu ada Ustadz Das'ad Latif. Jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Kan nama Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9. Kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati. Banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi. Jangan lagi bilang. Pak Bupati nak tinggalkan. Tidak. Di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz. Beliau sudah sambutan tadi. Dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku. Nah cucu kak materu. Ya rona tanya nama cucu masuk Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih, diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya.